Bu Nurwidia, terkait tadi ada penjelasan jenjang karir ya. Hal itu apakah itu kan ada syarat-syarat jurusan ya tadi ya? Apakah kalau jurusannya berbeda itu bisa masuk ke salah satunya? Eh, Kebetulan saya masuknya di kebumian ya, lebih tepatnya di oceanografi atau tentang kelautan gitu ya. Apakah ada eh, s- mungkin lowongan kerja yang berhubungan dengan itu gitu ya? Kemudian yang kedua, apakah untuk Pak Guru ya, rekrutmennya itu apakah mengikuti CPNS yang dan apakah ada eh, jenj- eh, jangka waktu khusus gitu ya? Kan kemarin ada CPNS 2024. Apakah eh, untuk rekrutmennya ya menunggu CPNS selanjutnya atau ada jangka waktu khusus yang disediakan oleh SDM? Terima kasih. Eh, Mungkin pertanyaan saya pertama kepada Pak Guru. Yang pertama itu kan penjelasan tadi mengenai melampirkan sertifikat TOEFL ya. Apakah untuk lembaga penyelenggaranya ini sudah ditetapkan atau tidak ada ketentuannya, Pak? Eh, Kemudian pertanyaan kepada Ibu Nur Widyasari, eh, kalau tidak salah ini kan untuk eh, ASN ya, ini kan ada yang namanya P3K juga. Nah, kira-kira P3K dengan ASN ini sama atau beda ya, atau bagaimana? Dan ini jenjang karirnya ini apakah sama? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya untuk Mbak Mustafidatun, eh, kira-kira jika memang tadi ini kan ada penjelasan mengenai masa sanggah ya, jika memang ada kasusnya apabila melampirkan eh, bukti kelulusan bukan ijazah dan memang tidak lolos, itu kan tadi ada tentang waktunya ya, dan pada saat masa sanggah ini jasanya sudah keluar, kemudian melampirkan apakah bisa itu peluang untuk diterimanya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Diva. Mungkin langsung aja ya. Yang pertama terkait pertanyaan Mas Fandi ya, terkait dengan jangka waktu khusus untuk rekrutmen. Eh, Kalau rekrutmen ASN ini kita harus ikut waktu nasional ya Mas Fandi ya. Jadi ketika ada kebijakan pembukaan secara nasional, baru kami di instansi bisa membuka secara bersamaan. Jadi kami tidak bisa duluan ataupun tidak mengikuti jadwal yang diikuti oleh Panselnas. Nah, paling di antara jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panselnas, kami bisa menambahkan beberapa tahapan gitu ya. Jadi eh, termasuk untuk pembukaan 2025 ini kan udah banyak yang nanya ya. Sampai saat ini belum ada kebijakannya karena sampai saat ini pun kami di SDM masih berproses untuk pengadaan yang P3K tahap 2 ya. Jadi setelah CPNS selesai, yang tahap satunya saja belum kami angkat nih, karena kebijakannya kan nanti di bulan Oktober. Nah setelah itu berbarengan dengan pengumuman P3K tahap 2. Jadi kalau untuk jangka waktunya emang harus ikut kebijakan nasional. Lalu lanjut ke Mas Aditya terkait dengan TOEFL untuk lembaga penilaian tidak kami tetapkan Mas Aditya. Tapi kami sudah punya list ya. Jadi kami akan memastikan TOEFL-nya itu asli. Jadi yang kami pastikan adalah tuvalnya asli dan tidak dijoki. Karena kami setiap pengadaan, setiap lamaran pasti ada aja yang menggunakan joki tuval dan itu ketahuan ya sama kami. Jadi intinya kami tidak membatasi lembaga penyelenggaranya, tapi itu dikerjakan oleh eh, si pesertanya sendiri gitu ya. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Monggo Bu Nur. Terima kasih Mas Guru. Tadi ya terkait dengan pertanyaannya Mas Fandi terkait dengan penentuan ini sebenarnya juga di Mas Guru nih prodi-prodinya apa saja. Jadi ketika kita membuka formasi gitu ya, itu sudah dilengkapi dengan prodi-prodi apa saja yang bisa dilamar oleh rekan-rekan semua. Nah ini juga rekan-rekan harus jeli ya Mas Guru ya, jeli dan teliti gitu ya. Sampai ketika melakukan pendaftaran atau masukkan aplikasi, prodinya itu tidak sesuai.
Nah, tadi menarik nih, oceanografi gitu. Apakah Kementerian SDM juga membutuhkan? Bisa jadi gitu ya, Mas Guru ya. Karena kita punya BBSBGL gitu ya, yang di situ salah satu tusinya itu terkait dengan geologi kelautan. Nah, hanya memang apakah itu akan dibuka? Nanti kita lihat Mas Fandi ya tadi ya. Mas Fandi monitor saja untuk rekrutmennya Kementerian SDM karena tadi disampaikan Mas Guru kita sifatnya nasional. Nanti kalau memang ada, silahkan untuk melakukan pendaftaran. Tapi yang jelas prodi-prodi itu memang sudah disebutkan di awal. Jadi teman-teman bisa melihat langsung prodi apa saja yang memang dibuka untuk Kementerian SDM. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah untuk jabatan fungsionalnya. Nah, selain jabatan fungsional binaan Kementerian SDM, kami juga membuka jabatan-jabatan lain, jabatan pelaksana yang tadi saya sampaikan, kemudian jabatan fungsional penunjang. Itu juga nah, contohnya adalah analis sama aparatur. Saya background kami sosial gitu ya. Jadi eh, tidak menutup kemungkinan Kementerian SDM ini membuka formasi untuk jabatan-jabatan dengan background pendidikan yang sosial gitu ya. Tidak seluruhnya teknik. Kemudian terkait pertanyaan Mas Aditya, betul, terima kasih ya. Saya tadi belum menyampaikan terkait perbedaannya P3K dan CPNS ya atau PNS. Jadi P3K itu memang ada pengaturannya tersendiri, PP 49 2018, kemudian juga diperbarui ada juga aturan pelaksanaannya Perpres 98 ya Mas Guru 2020, kemudian Permenpan atau Kepmenpan 16 2025 terkait dengan PPK paruh waktu. Nah, bagaimana nih dengan P3K? Apakah memang punya jenjang karir? Nah, sampai saat ini pengaturannya untuk P3K ini hanya masuk di level jenjang tersebut. Jadi misalnya nih, saya mendaftar untuk P3K sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Meskipun saya, karena P3K itu kan tadi kontrak ya. Jadi ketika saya berkontrak selama kontrak, itu saya akan ditetap level di jenjang pertama. Kemudian nanti kalau memang ada kebutuhan, kemudian kontraknya diperpanjang, itu sepanjang kita mendaftarnya di jabatan tersebut, maka kita tetap di level jabatan tersebut. Itu perbedaannya ya. Teman-teman P3K dengan CPNS, kalau CPNS atau PNS, jenjang karirnya tadi sangat fleksibel, bisa naik ke fungsional, bisa zigzag, fungsional struktural, pelaksana, pelaksana struktural, pelaksana juga bisa ke fungsional. Itu lebih fleksibel teman-teman ketika masuk dari jalur CPNS. Mungkin itu perbedaannya, kemudian sampai saat ini sih untuk P3K tidak ada pensiun, karena memang sifatnya kontrak ya, jadi tidak ada pensiun. Namun selainnya tadi terkait dengan hak keuangan selama menjadi P3K, tunjangan gitu ya, cuti, itu semuanya sama. Ketika teman-teman bergabung sebagai P3K itu tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan jenjangnya rekan-rekan. Mungkin itu ya, ada lagi yang tertinggal? Kayaknya udah ya. Oh, tadi yang melengkapi setelah masa sanggah kayaknya mungkin Mas Guru juga bisa jelasin yang pertanyaan untuk siapa tadi Mas, testimoni teman-teman ya. Mm-mm. ya, Monggo. mungkin saya jawab aja ya, ini Mbak Vida ya, Mbak Diva ya. Iya, Untuk iya. yang masa sanggah itu ada ketentuannya ya. Jadi syarat utamanya tidak merubah dokumen yang diupload, tapi memberikan tambahan informasi terkait dokumen yang diupload. Jadi misalnya gini, ketika dokumen yang diupload itu salah, itu sudah sebenarnya dia masih berhak menyanggah, tapi tetap akan kami tolak. Tapi ketika dokumennya dalam masa sanggah dia mengupload informasi untuk menguatkan dokumen yang diupload itu bisa berubah dari status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Mungkin itu aja ya Mbak Diva ya. Oh, tadi satu lagi mungkin ya untuk P3 dengan PNS itu jadi SN itu terdiri dari PNS dan P3K gitu. Jadi semuanya kita sebut sekarang itu ASN. Makanya nanti di turunan dari Undang-Undang Manajemen ASN itu tidak dua PP tapi nanti Dua ada itu. satu PP ya. PP terkait manajemen ASN. Nama sedikit ya Bu ya, terkait dengan pembukaan ini ya, jabatan-jabatan di kami kan sudah disampaikan ya. Tadi teknis kami punya pendukung dan pendukung teknis. Nah, sebenarnya kalau kita bedah dari organisasi Kementerian SDM, di SDM itu kan ada yang unit pendukung juga supporting Pendukung. seperti di Setjen, Ijen, BPSDM gitu ya. Dan bahkan di Dijen-Dijen teknisnya pun ada
unit sekretariatnya gitu. Nah, di situ dibutuhkan jabatan-jabatan selain teknis atau dibutuhkan jabatan non teknis ya. Nah, untuk kualifikasi pendidikannya nanti akan melalui proses yang lumayan panjang. Itu ada proses analisis kebutuhan pegawai ya. Di situ terkait dengan penentuan jumlah pegawai yang akan kami buka dan eh, kualifikasi pendidikan dan persyaratan-persyaratannya. Lalu yang kedua terkait dengan TOEFL, tadi sudah pernah saya sampaikan ya, TOEFL dari kampus boleh, asal yang mengerjakan sendiri gitu Mas Ivan ya. Jadi kami terus terang nih, setiap tahun itu pasti mendapati TOEFL palsu. Lalu yang kedua TOEFL yang dijoki. Nah, jadi tim kami itu sampai mengecek ke apa namanya, ke penyedia atau penyelenggara TOEFL. Jadi sebenarnya nilainya tidak perlu tinggi ya, sesuai dengan persyaratan saja kan tadi minimal 475. Dengan 475 tapi asli ke ininya apa kemampuan pelamar sendiri pasti akan kami terima. Mungkin itu aja Mbak Diva.